Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastana bi sunnati ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur pagi ini kembali Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa duduk di majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh, yang kemudian kita berharap kepada Allah menerima salat kita dan doa-doa kita serta ilmu yang kita pelajari, dan Allah jadikan itu semua dalam timbangan kebaikan kita di sisinya nanti. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan kita berharap salat dan salam ini juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umatnya yang selalu setia di atas jalan sunnahnya. Pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat sifat. Kita masuk pada halaman yang ke-49. 49, as-sifatut tsaniyatu, sifat Allah yang kedua yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah al-yadan. Setelah kita membahas as-sifatul ula yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, al-wajh, tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menyebutkan dalil-dalil yang menetapkan tentang itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis serta ijma' para as-salafus salih. Kita masuk kepada halaman 49. Halaman ini membahas tentang sifat yang kedua, yaitu al-yadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Allah ini pada surat Al-Maidah ayat 64. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatani. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu alias bakhil. Allah Subhanahu wa taala bantah perkataan mereka dengan mengatakan bal yadahu mabsutatani. Kedua tangan Allah, bal yadah au yadahu afwan bal yadahu mabsutatani, yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala keduanya adalah terbuka. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, as-sifatu tsaniyatu al-yadan. Al-yadani min sifatillahi ta'ala. Dua tangan itu adalah sifat Allah, di antara sifat-sifatnya as-tsabitati lahu, yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala
bil kitabi was sunnati wa ijma'i as-salaf, berdasarkan Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah ijma' para as-salaf. Qala Allah Ta'ala bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Di sini disebutkan, ini dalil yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga mengatakan, ini merupakan dalil yang kedua yang dinukilkan, ya, adalah yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah itu penuh, la yaghiduha nafaqatun, tidak berkurang karena nafkah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kaya, Allah maha segala-galanya, yang dikeluarkannya itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sahaun laili wan nahar, ya, Allah Subhanahu wa taala dermawan di siang dan di malam hari. Karena Allah yang maha segala-galanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, dan apa yang Allah berikan tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi, sampai Nabi mengatakan, biyadihil ukhra, tangan dia yang lain, al-qabdu, yaitu menggenggam, yarfa'u wa yakhfid, meninggikan dan merendahkan. Rawahu Muslim wal Bukhari, makna hadis Imam Muslim, ya. Nah, ikhwal kiramakumullah, Al-Imam Muslim mengeluarkan pada kitabuz zakat, ya, babul hath ala nafaqa wa tabsyiril munfiq bil khalif, bab di mana hadis ini disebutkan tentang anjuran untuk bernafkah, mengeluarkan nafkah, dan kabar gembira bagi yang menginfakkan dengan ganti yang Allah berikan. Bayangkan, orang mengeluarkan harta, Allah akan menggantinya. Subhanallah, kita keluarkan, Allah akan ganti yang lebih. Inilah hadis yang menyebutkan tentang al-yadah, tentang al-yad, yaminullahi mal'a, ya. Kemudian biyadihil ukhra, al-qabdu yarfa'u wa yakhfidhu. Nah, kalau kita ingin lanjutkan dalil yang ketiga, ikhwatal kiram, adalah ijma'. Wa ajma' as-salaf, para salaf telah bersepakat, berijma' ala itsbatil yadaini lillah, menetapkan, ya, dua tangan milik Allah. Fayajibu itsbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Menetapkan kedua tangan pada Allah, ingat ada rumusnya. Kita tetapkan itu tanpa kita harus mentahrif, merubah, ya, wala ta'til, dan tanpa kita menolak maknanya, wala takyif, dan tanpa kita mengatakan bagaimana tangannya Allah. Tidak perlu kita cari bagaimananya, dan tidak perlu juga kita tolak maknanya, sehingga kita memalingkan makna apa yang Allah sebutkan kepada makna yang lain. Wala tamthilin, dan juga tidak boleh kita mengatakan seperti apa tangan Allah, ya. Wa huma yadan. Nah, kalau ditanya apakah Allah punya tangan, na'am, lillahi yadain, Allah punya dua tangan. Yadani haqiqatani lillahi ta'ala yaliqani bihi, ya, Allah punya tangan, dan kedua tangan Allah itu tentu sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Laisa kamisli syai', tidak seperti apa yang laisa kamisli syai'in, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita pahami, ikhwatul kiram, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, punya kedua tangan, tetapi ingat, kedua tangan Allah tidak serupa dengan tangan manusia. Tidak boleh kita tamsilkan, tidak boleh kita tahrif, tidak boleh kita ta'til, dan tidak boleh kita taqyif, ya, tidak boleh kita rubah maknanya, tidak boleh kita tolak maknanya, tidak boleh kita katakan bagaimana tangan Allah, dan tidak boleh kita serupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, karena Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'. Masuk kita halaman 50.
Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa qad fassarahuma ahlu at-ta'til bin ni'mati awil qudrati wa nahwiha. Nah, al-yadan, yada wal yadahu mabsutatan ini dijelaskan, ditafsirkan oleh ahlu ta'til. Ya, ahlu ta'til dengan apa? Dengan nikmat. Ini ditetapkan apa ditolak maknanya. Ditolak ya. Ya, di sini bin ni'mah diganti kata makna bal yadahu di situ dengan an-ni'mah, dengan nikmat awil qudrah. Dipalingkan kepada makna yang lain dengan al-qudrah. Dia tidak mengisbatkan. Ahlu sunnah mengisbatkan apa tidak? Mengisbatkan. Ahlu ta'til tidak. Mengganti makna yada bal yadahu mabsutatan itu dengan apa? Dengan qudrah, dengan kekuatan Allah, ya, atau dengan an-ni'mah. Jadi kedua nikmat Allah itu terbuka, atau kemampuan Allah itu terbuka, dipalingkan ke makna yang lain, atau ditolak mana yad itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wa naruddu alaihim ma sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ati bi wajhin rabi'. Kita jawab, bantah perkataan mereka ini dengan kaidah yang keempat dari tentang sifat Allah. Masih ingat itu? Kaidah yang keempat tentang sifat Allah, ya, tentang menjawab ahlu ta'til. Kita jawab yang pertama, hadza khilafu zahir nas. Apa yang kalian katakan ini menyelisihi zahir nas. Kenapa? Nasnya mengatakan apa? Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangannya terbuka. Antum katakan yad di sini adalah qudrah. Antum katakan di sini ni'mah, bi khilaf zahir nas. Ini dia. Khilaf zahir nusus. Ini perkataan antum ini menyelisihi zahir nas. Yang kedua apa? Khilaf tariqatis salaf, menyelisihi cara antum menafsirkan itu, menyelisihi siapa? Menyelisihi generasi salaf. Generasi salaf apa? Isbat, menetapkan wa al-imrar wal iqrar. Menetapkan ya, apa yang ada pada ayat itu dan mengikrarkan ya maknanya tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakif, tanpa mentamtsil. Jadi khilaf perkataan mereka ini adalah menyelisihi perkataan siapa? Tariqatus salaf. Ya, perkataan tariqatus salaf. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita katakan laisa alaihi dalilun sahih. Bahwa apa yang mereka katakan kepada yad dengan makna qudrah dan ni'mah, laisa ladaihi dalilun sahih. Tidak punya dalil. Hanya yang berlaku logika akalnya. Nah, ini kita jawab. Ahlu ta'til dengan 3 cara kita menyampaikannya. Yang pertama adalah apa yang disampaikan antum sampaikan ini ada khilaf zahir nusus. Yang kedua, khilaf ya tariqatus salaf, menyelisihi zahir nas. Yang kedua, menyelisihi metode salaf. Yang ketiga, laisa ladaihim dalilun sahih. Mereka tak punya dalil sahih sehingga membalingkan kepada mana itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ada beberapa catatan ya tentang tangan Allah ini. Tentang tangan Allah ini ada 3 bentuk ya. Al-awjuh allati waradat alaihi sifatul yadaini wa kaifa nuwaffiq bainahuma. Bahwa ayat-ayat yang bicara tentang tangan Allah itu ada 3. Nah, ada 3. Ada 3 bentuk ayat yang berbicara tentang tangan Allah ini. Nah, bagaimana kita mengkompromikan ayat 3 bentuk ini? Ayat yang pertama menunjukkan 1 mufrad. Ayat yang kedua menunjukkan al-musanna 2. Ayat ketiga menunjukkan al-jama' 3. Lalu berapa sih tangan Allah? Nah, itu ya. Bagaimana kita mengkompromikannya? Bagaimana kita mengkompromikan ayat yang 3 bentuk yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qaulu sallallahu al-awjuh allati waradat 'alaiha sifatul yadaini wa kaifa nuwaffiq bainahuma. Al-awwal berbentuk tunggal, mufrad. Di sifatnya
tunggal mufrad. Al-ifrad ka qauli subhana tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya. Biyadihil mulk, pada tangannya kerajaan, itu menunjukkan mufrad. Apa itu mufrad? Satu, tunggal. Tunggal. Di sini Allah menyebutkan tangannya tunggal. Berbiyadihil mulku. Nah, bentuk tunggal. Taib. Yang kedua, as-tsani at-tasniyatu. Berbentuk, ya, sifatnya adalah at-tasniyah. Dua. Kaqaulih subhana bal yadahu mabsutatani. Seperti ayat yang kita bahas sejak awal, bahwa kedua tangan Allah itu adalah terbuka. Ayat Allah, kedua tangan Allah terbuka. Nah, yang pertama menyebutkan satu, tunggali ayat. Yang kedua menyebutkan tasniyah, yaitu dua. As-salisu al-jam'u, dan yang ketiga adalah al-jama'. Al-jama' yaitu menunjukkan jama' melebihi daripada dua, sebagaimana firman Allah, awalam yarau anna khalaqna lahum, ya, tidakkah mereka melihat kami telah ciptakan bagi mereka binatang ternak, mimma amilas aidina an'ama, dari apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kami, ya, an'ama. Bi aidina jamak daripada yad, ya. Di sini bentuknya jamak. Lalu bagaimana kita menggabungkan, mengkompromikan sehingga tidak bertentangan satu ayat dengan ayat berikutnya? Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wat taufiq, ya, cara menggabungkannya adalah baina hadhil wujuh an naqula al-wajh al-awwal, ya, kita katakan, ya, jawabannya atau baik bagaimana mengkompromikannya, menggabungkannya, an naqula al-wajh al-awwal mufrad, bentuk ayat yang pertama itu mufrad, mudhaf, dan disandarkan, diidofahkan, ya. Mana tadi? Biyadihil mulku, mufrad dan mudhaf, tunggal dan disandarkan. Fayashmal kullu ma thabata lillah min yad, maka setiap mencakup maknanya segala apa yang ditetapkan bagi Allah dari tangan. Wala yunafi tasniya, tidak menafikan dua. Jadi mufrad mudhaf itu mencakup seluruh apa yang ditetapkan Allah, masabata lillahi min yadin, ya, wala yunafis tasniya, tidak meniadakan dua. Wa ammal jama', adapun jama' di dalam bentuk ayat yang ketiga itu menceritakan tentang aidina an'ama, ini adalah lit ta'zim, bentuknya pengagungan. Jelas? Ayat yang pertama itu mufrad dan mudhaf, ini menunjukkan mencakup seluruh, ya, masabata lillahi min yadin wala yunafit tasniya, ya, tidak menafikan dua. Wa ammal jama' fahuwa lita'zim la li haqiqatil adab. Jadi berarti tangan Allah banyak, karena di sini jama' bukan. Di sini bukan menunjukkan hakikat jumlah, tapi Allah menggunakan kata aidina untuk pengagungan. Sama dengan ayat yang banyak juga, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna itu di sini berapa? Ya, kami kan, kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Inna, apakah kami di sini dengan bahasa kita menunjukkan banyak? La li haqiqatil adad, bukan untuk jumlah, ya, hakikat jumlah. Wa innama lit ta'zim. Allah mengatakan aidina itu lit ta'zim, sama dengan menggunakan kata kami turunkan Al-Qur'an, ya, pada malam Lailatul Qadar, itu juga lit ta'zim. Dan masih banyak, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami turunkan Al-Qur'an, kami juga yang menjaganya. Jadi kami di sini bukan la li haqiqatil adad, bukan untuk jumlah, menentukan hakikat jumlah. Alladzi huwa thalatha fa aktsar, 3 atau lebih. Wa hina idzin la yunafi tasniyah, maka pada kondisi seperti ini tidak menafikan dua, ya, ala annahu qila inna aqal jam' ithnani, disebutkan bahwa sedikitnya jama' itu dua.
Ya, pendapat yang mengatakan sedikitnya jamak itu dua. Fa idza humil jam' ala aqallihi fala mu'aradata baina wa baina at-tathniyati asla. Maka jika seandainya dibawakan dengan jamak yang paling sedikit, maka tidaklah bertentangan antara dia mu'aradatan bainahu wa baina at-tathniyati aslan. Antara pendapat yang mengatakan satu dengan yang dua. Ini tidak ada masalah. Maka disinilah ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada 3 bentuk penyebutan tangan Allah itu. Yang pertama mufrad dan tunggal, yang kedua yakni dua, yang ketiga adalah al-jama' lebih dari 2, lebih dari 3. Nah ini. Nah, ikhwan kirakumullah, ayat ini dibantah dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa tidak ada pertentangan di situ sedikit pun. Tidak ada pertentangan sedikit pun. Namun yang mesti kita ketahui sekali lagi bahwa Allah punya tangan dan tangan Allah tidak seperti tangan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan kepada kita ya sebuah jalan agar kita bisa memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya. Di cara yang paling termudah al-iqrar wal al-isbat wal iqraru, ya kita menetapkan, ya kemudian kita isbatkan, kita tetapkan lalu kemudian kita ikrarkan, kita sebutkan bahwa seperti itulah apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan, ya tidak Ahlussunnah tidak mentahrif, tidak mentaktil, tidak mentakyif, tidak mentamtsilnya. Wa innama al-iqrar, ya di mana kita menetapkan wal itsbat, ya maknanya pada ayat itu. Kira-kira sulit enggak ya? Mudah. Kita tetapkan apa yang ditetapkan, selesai. Tanpa kita harus berpikir merubah, menolak maknanya, kemudian mengatakan bagaimana sifat Allah atau mentamsilkan Allah dengan makhluk. Tidak. Ya, jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, dan Nabi SAW ya memberikan penjelasan melalui hadisnya. Sudah jelas sekali, tidak ada yang rumit di sana. Tinggal lagi bagaimana menata hati ini, ya, apakah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Nah ini. Wa qaulihi ta'ala ikhbaran an Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, dan kita tidak mengetahui apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dalam diri kita. Allah tahu. Ya, wala a'lamu fi nafsi, Allah, dan kita tidak tahu apa yang ada pada diri orang lain. Begitulah hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, begitulah ya luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelas ya ikhwatul kiram bahwa Allah ditetapkan tangan baginya, namun tidak serupa dengan tangannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita ini, sifat yang kedua ya daripada pembahasan ayat sifat. Sifat yang pertama adalah tentang wajah, sifat yang kedua adalah tentang al-badan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu bermanfaat. Allah berikan kepada jalan yang benar, khususnya di dalam bab akidah ini, sehingga kita betul-betul berada di atas manhaj yang sahih, berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalannya para generasi salafus salih, jalannya mereka yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cara kita yang terbaik adalah ittiba' as-salaf, mengikuti mereka, ya. Ittabi'u atharahum, ya, sebagaimana perkataan yang sebelumnya kita bahas, ya, perkataan Ibnu Khuzaimah, ya, perkataan beliau ini sangat luar biasa, perkataan Al-Auza'i, ya, alaika bi athari salaf, perkataan beliau alaika bi athari man salaf wa in rafadaqan nas wa iyyaka wara'ir rijal wa in zakhrafu. Ya, hendaklah kamu berada di atas jalannya para salaf jika pun orang menolakmu, dan hendaklah kamu jauhi ya pendapat ar-rijal, sehingga walaupun mereka
ya para tokoh, para ahli yang ahli dalam bidang retorika bicara, walaupun mereka bumbui perkataan mereka dengan kata-kata yang indah, tapi jangan kita terpedaya, jangan kita tertipu. Ingat, ya ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba'lah kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, jangan kalian berbuat hal yang baru dalam agama ini. Ya, al-iqtisadu fi sunnati afdal min al-ijtihadi, ya, min al-ijtihadi, ya, berhati-hati dan sederhana di dalam melakukan ibadah itu lebih mulia, lebih baik daripada kita ya bersusah payah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu ternyata tidak termasuk kepada agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Inilah yang harus kita contoh dari generasi awal kita, menetapkan maknanya tanpa kita memalingkan kepada makna yang lain, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makna yang lain. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk nanti insyaallah sifat yang ketiga tentang an-nafs, tentang jiwa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara